disebut nama Baitul Izzah. Lagi, sisi pertama adalah turunkan Quran ke Lauhul Mahfuz bahwa Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu sebuah tempat yang terdapat di langit dunia. Ya, jadi tempat Baitul Izzah merupakan di langit dunia. Jadi kalau ada di langit, maka di atas itu apa? Ada sutra itu apa? Izzah. Ya, Baitul Izzah. Itu apa? Dan inilah yang merupakan dalil bahwasanya kita terbukti dari ya, kalau ya, lagi Quran turun berapa kali dua kali. Yang pertama adalah itu nah inilah yang Quran turun dengan Quran inilah Quran turun secara keseluruhan dari surah Al-Fatihah syubhat-syubhat misalkan ya dalil di Al-Quran bertolak belakang dengan dalil yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran turun di bulan Ramadan tapi ayat terakhirnya turunnya di bulan Dzulhijjah. Jadi gimana katanya? Enggak sinkron. Nah, siapa yang enggak sinkron? Yang nanya enggak sinkron. Berarti dia enggak paham sama maksud dan juga tujuannya. Ya, ingat ya. Jadi Al-Quran turun berapa kali? 2 sesi. Ya, sesi yang pertama adalah turunnya dari Lauhul Mahfuz kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Dan inilah yang disebut tadi kenapa turunnya kok beda-beda? Kenapa kira-kira tadi? Karena sesuai dengan apa?
kondisinya, ya, dengan kondisi yang terjadi pada masa itu. Misalkan contohnya pada masa itu, ya, terjadinya kondisinya ya ini apa, bulan apa, pada bulan itu terjadi ayat tentang perang, maka turunnya ayat tentang perang, itu pun seterusnya. Oke, dipahami? Ini ada yang kurang paham? Ya, yang ketuker ya, ada Baitul Izzah, ada Baitul Ma'mur. Baitul Izzah itu tempat apa? Turunnya Al-Quran. Baitul Ma'mur itu tempat apa? Apalagi kira-kira Baitul Ma'mur. Tempat kembalinya para malaikat yang sudah bertugas satu hari. Jadi setiap hari itu malaikat itu berubah-ubah, berbeda. Ya, yang bertugas itu berbeda. Ya, jadi setiap satu hari, kemudian setelah itu malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Ya, di dalamnya, kalau misalkan sudah masuk ke dalamnya, maka mereka tidak akan keluar lagi sampai hari kiamat. Ya, jadi Baitul Izzah itu, Baitul Ma'mur itu mirip-mirip sama asrama santri. Santri kalau udah masuk kamar, keluar. Ya, padahal waktunya apa? Ya, makanya apa? Kunci asramanya. Biar apa? Biar nggak masuk kamar. Nanti kalau udah masuk kamar nggak mau keluar. Ya, atau misalkan apa ya? Biasanya kan seperti itu. Ya, makanya kalau misalnya lagi jadi santri, ya kamarnya harus dikunci. Baik. Nah, sudah ya. Jadi Rasulullah SAW kemudian dibacakan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril membaca kepada Rasul. Misalkan bacaannya apa namanya, misalkan yang turun adalah A, maka Rasul pun selalu membaca juga yang seperti beliau membaca. Kemudian dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membacakan kepada siapa? Kepada para sahabat. Siapa? Para sahabat. Ya, saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hampir kurang lebih 70 santri, para sahabat, ya, sahabat yang jadi santri Rasul, ya. Sahabat yang jadi santri penghafal Quran Rasul, ya, ini sekitar kurang lebih 70 yang memang benar-benar mendalami hafalan Al-Quran. Ya, memang mendalami apa? Hafalan Al-Quran. Kurang lebih berapa? 70 orang itu sahabat. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, kemudian para sahabat mencatat, yang pertama kali dicatat adalah ayatnya terlebih dahulu. Dicatat dulu. Misalkan contoh turun surat Al-Zariyat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, maka Rasul kemudian menyampaikan kepada para sahabat turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Kemudian para sahabat mencatatnya. Dulu dicatat di mana? Di pelepah kurma, di tulang belulang, di mana lagi? Dahan pohon misalkan, ya, atau di kulit-kulit yang memang sudah saat itu bisa digunakan untuk tulis atau di bebatuan. Tulis sama para sahabat di sana. Ya, setelah ditulis kemudian para sahabat menghafalkan ayatnya, yang menghafalkan ayatnya. Setelah itu baru apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyimak hafalan dari para sahabat mengantarkan langsung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara para sahabat itu kemudian, ya, ada yang membaca dengan bacaan yang berbeda-beda sesuai dengan dialek yang mereka miliki. Dan itu diizinkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibolehkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibolehkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan contohnya, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, ada yang
membaca, ya, ada yang membaca Sabbihisma rabbikal a'la, ada yang membaca Sabbihisma rabbikal a'la, ya, dengan bacaan yang berbeda-beda. Ada yang membaca seperti itu. Sementara, oh, boleh sama Rasul Ustaz? Boleh, kalau dibolehin. Kalau misalkan pas tidak boleh, maka sahabat tersebut ditegur dan untuk tidak diperkenankan membaca seperti itu. Baik, dipahami ini, ya. Sebagaimana, oke, kita tahu kenapa kita tahu dibolehin, karena memang apa? Setiap sahabat ketika menyetorkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti Rasul itu bersama dengan malaikat Jibril. Dan jika malaikat Jibril kemudian melarang bacaan tersebut, maka tidak diperkenankan bacaan itu terjadi. Oke, dari sini dipahami ya. Baik. Jadi itulah kondisi yang sebenar. Ketika bacaan itu misalkan contohnya kita ya, karena apa? Sebab Al-Quran dulu itu tidak ditulis dengan harokat, tidak ada titiknya, sehingga apa? Sehingga di antara para sahabat yang kemudian membaca ada yang dengan, ya, bacaan yang berbeda-beda. Dan itu adalah hal yang memang diizinkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk dipahami. Ada yang bertanya dulu? Dari contoh yang bisa jalan? Udah. Jadi bisa. Baik. Sampai nunggu ya. Jadi dulu Al-Quran ya. Ya, kalau dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izz juga sama malaikat Jibril juga yang menurunkannya. Cuma bedanya dari malaikat Jibril ke Rasul, sampai malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara membaca. Sebagaimana yang diketahui bahwa Rasul itu tidak bisa membaca, maka di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ana biqari, 3 kali beliau mengatakan seperti itu kan. Sehingga inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Namun setelah itu, ketika misalkan belajar Rasul mengajarkan kepada para sahabat, ya hebatnya Rasul bisa mengajarkan para sahabat bagaimana cara menulis ayat Al-Quran. Ya, padahal Rasul nggak bisa baca. Ya, bisa dipahami ya. Ya, masuk. Betul. Ini dari sini yang penting ya. Ya, nah ini adalah ayat contoh Al-Quran atau Mushaf, ya, yang memang dia tidak ada giginya, nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Ya, bisa lihat, dan bisa baca. Nah, jadi pada masa itu, ya, memang benar-benar semua tidak, memang tidak benar-benar tertulis secara gundul. Ya, nah zaman sekarang udah Qurannya udah ada harokatnya, ya, udah ada warnanya, warna-warni segala macam. Masih aja apa? Jadi malas bacanya. Ya, padahal zaman dulu, ya,
Sebelum itu semua memang tidak memberikan apa titik-titik ataupun tidak memberikan harokat. Paham ya? Baik. Nah, sejarah pengumpulan Al-Quran. Daripada pengumpulan Al-Quran kita lihat dulu daripada masa pertama. Ada 3 masa pengumpulan Al-Quran. Yang pertama adalah masa Rasul, yang kedua adalah masa siapa? Abu Bakar, yang ketiga adalah masa Utsman bin Affan. Ingat kalau bisa. Nah, pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika tadi sudah para sahabat menyetorkan, menghafalkan, kemudian menyetorkan, menghafalkan, kemudian menyetorkan. Nah, setelah itulah apa? Kemudian apa? Para sahabat kemudian habis itu mengajarkan kepada orang lain. Itu pun seterusnya sampai kepada kita. Nah, yang terjadi berbeda para penghafal Quran pada masa Rasul dengan para penghafal Quran pada masa kita. Zaman Rasul dulu yang hafal Quran banyak atau enggak? Banyak enggak? Sedikit. Ya, yang hafal Quran itu sedikit zaman Rasul. Kenapa? Karena di antara para sahabat ada yang memang kerjanya bukan bersama Rasul terus, ya. Ada yang berdagang, ada yang sana kemari, ya. Ada yang memang belajar bersama Rasul. Mungkin hari ini beliau belajar, besok enggak, gitu pun seterusnya. Nah, sehingga ini yang menjadikan para penghafal Quran pada masa Rasul itu sangat tidak terlalu banyak. Tapi yang membedakan adalah para penghafal Al-Quran pada masa Rasul dengan para penghafal Quran pada masa kita adalah orang-orang yang menghafal Quran pada masa Rasul meresapi semua hafalannya di dalam dada juga, berdampak terhadap apa? Dada mereka. Kenapa? Berdampak pada apa? Akhlak, berdampak kepada keikhlasan, berdampak kepada kejujuran, berdampak kepada apa? Hal-hal yang memang menjadi kebaikan selama kehidupan mereka. Beda dengan zaman sekarang, ya. Berdampak apa? Ya itu. Mungkin bisa jadi apa? Hafal Quran tadi biar apa? Biar gampang dapat beasiswa. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, udah, nggak usah mengelak, ya. Biar dapat beasiswa di kampus tertentu, ya, udah aja pakai hafalan Quran. Nah, jadi hafal Quran ini digunakan untuk urusan dunia. Itu terjadi, ya. Mau hafal Quran buat apa? Buat mahar, ya. Saya pengen hafal Quran tuh soalnya kata si dia maharnya mintanya apa 30 juz. Si aja Quran, ya. Kata si dia juga nggak bisa baca Quran sama baik, makanya udah nggak usah aneh-aneh, ya, dan lain sebagainya. Atau katanya nanti kalau misalnya hafal Quran semua mudah saat ini biar bisa keterima di Madinah, biar bisa keterima di Mesir. Iya, itu keterima, cuma niatan tuh salah kan, ya, dan hal-hal yang lain sebagainya. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, awas, ya. Kayak para sahabat itu berbeda dengan kita zaman sekarang ini. Hafal Quran kita nggak nyampe dada. Saya pengen hafal Quran biar bisa itu apa namanya? Biar bisa ikutan musabaqah. MHQ tur seluruh tur dunia di Qatar kan biasanya gitu ya. Ya. Juara MHQ Qatar dan sebagainya, boleh. Hati-hati, jaga keikhlasan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Awas, hati-hati. Ya. Nanti kalau misalnya hafal Quran, saya mau hafal Quran 30 juz, kenapa 30 juz? Iya, soalnya kalau 30 juz sama yang 15 juz tarifnya beda. Ya. Kan gitu ya. Apalagi kalau namanya ada Al-Hafiz nih.
Ya, dalam hafiznya udah sholat taraweh lagi bulan Ramadan penuh tuh. Ya, pamer di Facebook. Silakan bagi yang mau ngisi. Ngapain sih kayak gitu-gitu? Ya, nggak boleh tuh kayak gitu-gitu, nggak boleh. Ya kawan, hati-hati. Ya, jangan seperti itu. Udah. Ya, nggak usah pamer-pamer jadwal apa segala macam. Nggak usah. Ya, dan lain sebagainya itu khawatir. Nanti menjaga keikhlasan. Ya, menjaga keikhlasan dan kesenian. Kalau misalkan sholat di masjid musola yang kecil, dapatnya masih box doang, nggak mau. Ya, saya mau ini masjid yang gede, lumayan amplopnya udah tebel, tapi 2 ribuan. Ya, amplopnya tebel tapi 2 ribuan, pecahan 2 ribu nggak apa-apa. Ya, yang penting tebel kan. Kita awas, bahaya. Jaga dulu keikhlasan, hati-hati. Ya, nggak boleh seperti itu. Kita perhatikan bagaimana para sahabat itu menghafalkan itu para sapi sampai ke dada mereka. Ya, makanya apa? Kan kata Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ya wa idza quri'al Qur'an ya apa? Fastami'u lahu kan? Perhatikan, didengerin benar-benar apa? Karena apa? Agar hati kita benar-benar merasa bahwasanya ini dalam Al-Qur'an ini terdapat apa? Terdapat pesan yang luar biasa dan harus diresapi betul-betul. Seperti itu. Nah, kenapa pada masa Rasul nggak dibikin jadi satu aja, Ustaz? Kenapa kira-kira? Pertama, enggak, sebelumnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, ketika nyampein ayat Quran itu, ingat perhatikan. Ini nggak ada di buku. Dalam riwayat disampaikan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada ayat Al-Quran yang turun, beliau juga menghafalkannya terlebih dahulu. Ya, beliau menghafalkannya terlebih dahulu. Pernah suatu waktu ketika ayat Al-Quran turun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menghafalkannya dan langsung memberikan kepada para sahabat. Sehingga bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul tidak begitu kuat. Maksudnya tidak begitu berdampak kepada para sahabat. Sehingga turunlah ayat Al-Quran apa? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan cepat-cepat ngajarinnya wahai Muhammad. Kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan cepat-cepat buat ngajarinnya. Inna alaina jam'ahu Quran. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang akan mengumpulkan Al-Quran di dalam hati-hati orang-orang yang mendapatkan hidayah Al-Quran. Ya, ini merupakan juga bagian daripada syiar terhadap kita. Buat teman-teman yang lagi belajar, ngajarin orang, ngajarin adik-adiknya, ngajarin santri-santrinya, ngajarin yang guru TPA, yang TPA-nya segala macam, jangan gampang emosi. Ya, jangan gampang emosi. Gak apa-apa, kenapa? La tuharrik bihi lisanaka ta'jala bih. Biarin adik-adik itu udah lagi belajar, biarin, jangan terlalu dipaksain. Ini huruf kaf kok nggak maju-maju sih? Ya, ini huruf apa kaf? Ini huruf apa lam? Besoknya kaf sama lamnya kebalik lagi. Gak apa-apa, sabar. Kenapa? Karena itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Sebab apa? Yang menanamkan pemahaman Al-Quran kepada diri manusia itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan antum, bukan gurunya, bukan. Wallahi alim, bukan gurunya. Ya. Kalau misalkan guru itu adalah orang yang paling bisa untuk menanamkan hafalan Quran kepada anak-anaknya, kalau guru itu adalah orang yang paling bisa memberikan dampak bacaan Al-Quran kepada santri-santrinya, tentu ya orang yang bersanad paling tinggi lah yang paling berhak mengajar pada seluruh
teman-teman yang ada di UI. Ya, tapi ternyata enggak kan. Contohnya misalkan saya suruh ngajarin bocah TK, mau hebat, nggak bisa. Ya, kalau guru, misalkan kalau ngajarin gurunya kan bisa dimarahin, ya nggak bisa gitu ya. Kalau anak kecil nggak bisa. Gitu pun Rasulullah SAW dulu gitu juga sama. Ya, karena biar cepat ngajarinnya. Tapi ternyata sama Allah SWT nggak boleh. Kenapa? Sabar. Sebab apa? Sebab yang menurunkan atau menanamkan hati Al-Quran dalam hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun juga teman-teman yang mau hafal Quran ini nanti. Ustaz, gimana cara hafal Quran biar cepat? Nggak boleh cepat-cepat. Ya, nggak boleh cepat-cepat hafal Quran. Cepat hafal, cepat apa? Lupa. Sedikit hafal, sedikit lupa. Nggak mau lupa, jangan hafal. Ya, itu aja. Ya, tapi semakin sering kita berdoa, semakin lama kita berdoa, semakin lama kita berdoa. Gak ada yang berdoa apa? Ya, menghafal itu tidak lupa. Mungkin itu secara dari bahasa itu tekun. Ibaratnya kalau misalkan cara kita mungkin caranya adalah apa? Susah. Ini salahin per itu salahin misalnya yang apa namanya dasarnya apa? Dasarnya benda. Lihat dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran akan ada terdapat dalamnya apa? Raib, syakka, keraguan-raguan. Ya, hudal lil muttaqin. Gimana caranya biar bisa dapat pesan daripada Al-Quran itu gimana caranya biar? Gimana caranya biar bisa dapat pesan dari Al-Quran? Berarti harus jadi orang yang muttaqin. Apa muttaqin? Apa orang bertakwa? Orang yang bertakwa itu yakin bahwasanya Allah yang berikan ilmu. Orang bertakwa itu yakin bahwa setiap prosesnya itu ada jalannya. Orang yang bertakwa itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah melanggar janjinya. Kalau janji Allah sudah jelas, ya. Kalau janji Allah sudah jelas, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah janji hafal Quran itu gampang. Katanya hafal Quran gampang. Ya, emang Allah janji hafal Quran gampang. Kenapa saya susah? Berarti itu belum bertakwa. Ya, berarti masih belum bertakwa. Makanya hudal lil muttaqin, bukan hudal lil baperin, hudal lil cengengin. Ya, baru nggak lulus ain sedikit cengeng. Ya, tangis itu tidak akan bikin ainnya benar. Paham? Ya, apa namanya balik badan baper itu nggak bakal bikin jazarinya apa enggak, ya. Saya gimana saya nggak melapor saat ini jazari diapalin kenapa ngeluh, ya. Jangan dikeluhin terus. Itu ngeluhin terus malah apa? Hafal apa? Orang waktunya dipakai buat ngeluh, ya. Terus itu apa? Bertakwa kepada Allah SWT. Ya kan udah tahu, ya udah tahu bahwasanya orang-orang bertakwa itu orang-orang yang diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya kan janji Allah kan, ya, inna wa'dallahi haq,
Sungguhnya janji Allah itu benar adanya, tidak pernah gagal. Kalau janji manusia mungkin bisa dikecewain, mungkin bisa kita kecewa dengan janji manusia, tapi janji sama janji Allah nggak akan pernah kecewa. Nggak ada ceritanya orang yang percaya sama janji Allah kemudian dia kecewa, nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena udah janji Allah itu masih benar. Oke, ya. Nah, kenapa Al-Qur'annya zaman Rasul nggak ditulis dan langsung jadi satu bundel aja? Ada dua alasan. Yang pertama, agar menjaga dari perbedaan di antara para sahabat. Tadi ya saya sampaikan, misalkan sahabat fulan datang ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan seperti ini, ya. Kemudian sahabat yang lain membaca dengan seperti ini. Begitupun seterusnya. Kemudian setelah ini sahabat fulan yang ini besok kemarin setoran, besok nggak setoran. Sementara ada yang setorannya terus-terusan. Nah, kalau misalnya langsung dijadikan buku, langsung dijadikan satu bundel, kemudian sahabat yang tadi yang setoran yang terus-terusan akan apa? Akan tersinggung nantinya, ya. Takutnya jadi permasalahan di dalamnya. Kok bacaan yang saya nggak ada? Kok saya baca begini dibolehin sama Rasul tapi kok nggak jadi satu bundelan? Itu yang disebut dengan apa? Agar Al-Quran agar tidak terjadi permasalahan di antara para sahabat. Yang kedua, takut akan ada ayat-ayat yang dihapus, ayat-ayat atau hukum-hukum yang dihapus, ya, dihapus atau digantikan hukum yang lainnya. Maka ini perlunya apa? Perlunya penjagaan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai Rasul wafat itu tidak ada pembukuan Al-Quran. Paham dong? Ya, jadi semuanya pada sampai Rasul wafat, semuanya nulis Quran di mana tadi? Lepah kurma, bebatuan, apa lagi? Kulit ya, kulit dan lain sebagainya, semua yang memang kira-kira bisa digunakan untuk menulis. Nah, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terjadi huru hara, terjadi permasalahan, di mana orang-orang yang tadinya Muslim, kemudian banyak yang keluar, banyak non Muslim, banyak yang jadi kafir. Ini Muslim karbitan tuh yang dikarbit, ya. Dia kemudian akhirnya keluar, ya, tidak percaya lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjadilah peperangan yang dipimpin perang tersebut oleh yang mantan Muslim sebelumnya, seorang yang mengaku dirinya seorang nabi. Namanya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Perang ini namanya adalah perang Yamamah. Apa namanya? Perang Yamamah. Ya, perang Yamamah terjadi ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Saat itu ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian banyak orang-orang yang dari Muslim itu kafir, kemudian diperangin sama orang-orang Islam. Nah, tapi yang terjadi pada masa itu, banyak di antara orang-orang muslimin yang wafat, di antara mereka adalah para penghafal Al-Quran. Maka di situ Rasul apa? Rasul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di antara kita para penghafal Al-Quran, ya, banyak yang wafat ketika peperangan Yamamah kemarin, banyak yang syahid. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kata Umar bin Khattab apa? Bukuin aja Al-Quran, khawatir nanti bagaimana apa keturunan saya nantinya, keturunan kita, gimana nanti mereka membaca Al-Quran, karena takutnya nanti tidak ada rujukannya. Coba bayangin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang udah pasti masuk surga. Pikirinnya siapa? Kita yang dipikirin. Kenal nggak beliau sama kita? Nggak kenal. Tapi kita kenal sama beliau? Kenal, kita tahu beliau bagaimana. Tapi apa yang beliau sampaikan? Khawatir apa? Nanti anak cucu kita, ya, khawatir tidak ada apa bacaan rujukan Al-Quran yang benar. Coba bayangin.
Ya, orang-orang zaman sekarang kalau kita dikasih tahu wajib susah banget. Kalau pada mau ikutan SCPD, ya mau ya bohong itu ya, kawan-kawan ya, apa itu? Nah, suruh baca Al-Ikhlas bisa apa kagak itu kan tahu belum tentu itu. Coba ya. Padahal itu adalah penerus bangsa, harusnya oke. Ada koma harusnya. Ya, tapi mereka di antara mereka malah apa? Baca Quran aja nggak bisa, baca Quran. Ya, baca Quran. Padahal dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mikirin siapa? Mikirin kita. Tapi kita baru mikirin hal tersebut karena orang nggak tahu. Ya, makanya ini perlu diperhatikan. Ya, terus kata Abu Bakar As-Siddiq apa? Ini adalah hal yang baru. Ya, ini adalah hal yang baru dan Rasul tidak pernah melakukan hal tersebut. Jadi apa? Tapi Abu Bakar pun akhirnya beristiqoroh, minta pendapat dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, minta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta jawaban. Akhirnya jawabannya, alhamdulillah, ya sudah dikumpulkanlah Al-Quran agar apa? Agar benar-benar bisa jadi pelajaran buat banyak orang-orang yang nanti masa akan datang. Nah, di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling sering dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah namanya Zaid bin Thabit. Siapa namanya? Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit itu orang yang cerdas dan orang yang paling paham dengan Al-Quran. Ya, salah satu sahabat yang paling paham dengan Al-Quran. Kemudian Zaid bin Thabit pun diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi lihat nih, Abu Bakar As-Siddiq juga mengajarkan kepada kita sebagai kaum muslimin untuk boleh yang namanya apa? Basa-basi. Apa? Sampai Abu Bakar, wahai Zaid bin Thabit, sesungguhnya engkau adalah pemuda yang cerdas. Ya, saya mau memberikan tugas kepada Anda. Nah itu jangan apa namanya minta tolong tuh langsung aja. Orang yang misalnya lagi sakit atau apa, telepon tanya dulu harusnya. Ya, alhamdulillah saya kan, aku boleh minta tolong, nah gitu. Ya, namanya juga basa-basi. Orang Abu Bakar As-Siddiq aja basa-basi. Ya, apa boleh, jangan basa-basi. Ya, dan ini merupakan adab, bukan adab. Ya, adab. Kemudian kata Zaid, nah cuman Zaid itu udah tahu nih apa yang disuruh. Ya, Zaid udah tahu nih apa yang bakal disuruh. Itu berarti apa? Ngumpulin Al-Quran. Dan Zaid, kemudian kata Zaid apa? Demi Allah, kalau sekiranya engkau membebani aku untuk memindahkan bukit dari tempatnya, saya itu akan lebih mudah atau lebih ringan daripada harus dapat perintah untuk Al-Quran. Kenapa kira-kira Zaid berkata seperti itu? Takut dia, ya. Takut, beliau takut apa? Takut salah. Coba bayangin. Misalkan antum nih, misalkan contohnya satu aja ayat salah bacanya, semua orang bacanya sama. Coba bayangin. Takutnya apa? Dosanya apa? Dosanya ngalir terus. Karena saking beratnya apa beban ini. Ya, makanya jangan aneh-aneh. Kalau antum sudah bertekad, kalau antum sudah bertekad untuk menjadi guru Al-Quran, jangan setengah-setengah. Dianggap guru Quran gampang kali. Ya, saya pernah dapat punten ya, bukan apa-apa. Ustaz, boleh nggak saya ada ngajar anak-anak kecil baca Quran? Boleh. Silakan dikirimkan portofolionya. Punten nih masalahnya, portofolionya apa? Jagain bareng. Ya. Terus habis itu bekas taksir apa? Mana portofolio baca Qurannya? Maksudnya apa berarti? Jangan sampai dianggap bahwasanya ngajar Quran itu semua orang bisa gitu. Susah ini.
beban berat, ya. Mengajarkan Al-Quran ini berat. Dan ketika kita sudah meyakini bahwasanya kita udah udah Al-Quran, saya mau ngambil fokus kepada Al-Quran, saya mau khidmah kepada Al-Quran, terus tingkatin terus ilmunya tentang Al-Quran. Jangan udah kalau bahasa ininya mah berada di zona nyaman. Zona nyaman antum jadi musrifah, jadi musrif. Alhamdulillah saya udah jadi musrif di sini berapa lama? 9 tahun. Ya. 9 tahun jadi musrif antum harusnya tahun 9 ini antum harus jadi koordinator tahfiz gitu ya. Ya, berarti apa? Itu zona nyaman. Anggap bahwasanya tahfiz itu biar hal-hal yang biasa saja. Ternyata betul kejadian. Ya, anak-anaknya ngajinya biasa-biasa aja. Atau malah jadi ya benar. Kenapa? Karena nggak punya pegangan yang kuat untuk bisa menjadi lebih baik. Perhatikan ini, Zaid bin Thabit pun sama seperti itu. Kemudian tapi apa? Kalau Zaid bin Thabit mau menolak? Enggak. Ya, Zaid pun mengiyakan. Nah, perjalanannya panjang. Dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada email, nggak ada broadcast misalkan teman-teman sahabat, nggak ada. Ya, wahai para sahabat yang diridhoi Allah, kita diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk mengumpulkan seluruh hafalan dan juga seluruh bukti penulisan antum. Email bisa dikirim ke @email.com, nggak ada. Ya. Zaid bin Thabit @email.com, nggak ada. Ya, semuanya dikumpulkan secara apa? Manual. Dan rumahnya apa? Beda-beda. Kita tahu rumahnya beda-beda. Ya, jauh-jauh beda-beda. Ya, perjalanannya panjang. Dan syaratnya harus ada dua. Jadi nggak bisa misalkan, contohnya, ayo yang punya yang punya ayat Quran siapa aja? Semua angkat tangan. Stop. Nggak bisa. Syaratnya dua. Yang pertama, harus ada bukti dia nulis. Yang kedua harus apa? Harus hafal sama ayat. Paham? Zaid dulu memintanya apa? Syaratnya dua. Yaitu apa? Harus ada bukti bahwa dia penulis. Ya, yang kedua apa? Harus dihafal oleh si penulis. Gak ada yang ikut. Ada yang mengatakan, aku meneliti Al-Quran, mengumpulkannya satu dari daun-daun lontar, dua dan dari hafalan-hafalan orang. Berarti syaratnya harus apa? Dua. Harus ada misalnya. Contohnya misalkan Samsul punya ayat surat Al-A'raf sekian. Kemudian coba Samsul ngomong kepada panitia, saya punya ayatnya. Ini dengan apa? Tulisan. Setelah itu dengan tulisan, habis itu apa? Udah, itu hafal nama ayatnya. Hafal, sorry. Oke, kalau misalnya itu berarti verifikasi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zaid nggak punya sama ayatnya? Zaid punya nggak kira-kira sama ayat yang memang ada di seluruh ayat 1 sampai akhir? Punya nggak? Zaid punya. Tapi kenapa harus kumpulin dari orang lain? Ini warok, ini sifat waroknya para sahabat. Takut apa? Takut salah. Ya, takut apa? Salah. Yusuf bayangin, sekelas sahabat, sekelas Zaid bin Thabit bersama dengan Rasulullah SAW terus. Tulisannya pasti ada terus. Ya, tapi Zaid itu apa? Merasa takut kalau misalkan ada yang kurang dari tulisannya, maka apa? Beliau mengumpulkan juga dari apa? Dari hafalan orang lain. Beda sama kita kadang-kadang. Ya, kita paling benar, kumpulin. Ya. Merasa opini kita paling benar, ngomongin aja dulu opini memang opini. Ya, salah urusan belakangan. Beda tuh sahabat sama kita. Sifat wahab. Ya, dipahami ya. Di sini. Nah, sementara itu selama perjalanan ngumpulin ada 2 ayat yang kurang ternyata. 2 ayat itu adalah dari surat
apa? Taubah. Ternyata dua ayat ini jangan dulu gitu. Kayak tadi dibilang nggak ada email, nggak ada apa segala macam, nggak ada WhatsApp, nggak ada misalkan Zaid kemudian bikin apa itu poin satu siapa ayat satu itu nggak ada misalkan ini dua ayat lagi, siapa yang belum ngumpulin, misalkan nggak ada. Berarti apa? Zaid mencari betul-betul, sanadnya dicari betul-betul oleh Zaid bin Thabit. Nah, keluarlah apa? Ternyata ayat yang belum ada apa? Ya beliau tahu ayatnya apa, cuman siapa yang memegangnya? Ternyata yang memegangnya adalah apa? Abu Huzaimah Al-Ansari. Ya, itu bawah itu Abu Huzaimah Al-Ansari. Orang sekali kali ditanya. Ayatnya apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in zalaltum faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua ayat ini adalah dua ayat yang hilang, belum nemu. Ternyata ditemui oleh siapa? Ditemui ternyata ada di siapa? Ada siapa? Abu Huzaimah Al-Ansari. Oke, jadi pahami? Kayaknya sudah mulai bahasa Indonesia tunduk, sudah tunduk. Ada ngantuk, silakan berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu. Regangkan nyawanya, regangkan badan. Nyawanya diregangkan. Ya, biar darahnya ngalir lagi. Mungkin sudah berasa dengerin khutbah Jumat nanti. Khutbah Jumat tidur. Oke, sip. Nah itu silakan bikin barisan, baris ke belakang. Cari barisannya. Nanti cari barisan. Coba harus rapi. Tapi itu mana barisannya? Bikin barisan. Hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3. Awas nggak punya barisan maju nanti. 4, 5. Baik. Pijitin bagian depan orang depannya. Ya, pijitin depannya. Hitung 1. Detik aja 10 detik. 2. Ya. 3. Ya. Ada belakang. Ya. Jangan mau dipijitin doang. Dia mijitin nyolek doang, nyolek. Saya madep sini dah. Saya seger. Saya silakan duduk lagi. Oke, nah lanjut ya. Setelah Zaid bin Thabit bisa kemudian mengumpulkan ayat-ayat ini, ya, barulah apa? Setelah itu dikumpulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah itu dari Abu Bakar As-Siddiq kemudian apa? Mengumpulkan kepada istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan penghafal Al-Quran, yaitu siapa? Hafsah binti siapa? Umar bin Khattab. Ya, Hafsah binti Umar bin Khattab. Bisa dipahami? Sini. Baik. Nah, inilah yang disebut dengan Mushaf Bakriyah. Apa itu Mushaf Bakriyah? Mushaf Bakriyah adalah mushaf yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq.
Musa Abu Bakar ya. Musa yang dikumpulkan pada masa siapa? Abu Bakar As-Siddiq. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر فإنه أول من جمع القرآن بين اللوحين. Ya, orang yang paling besar pahalanya pada mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Yang bingung? Belum bingung ya? Santai, ini kita masih pemanasan nih. Apa namanya, materi-materi masih belum. Ya? Belum ada materi-materi aja ini. Baru ini masih kita kenalan. Masuk baru kepada pengumpulan ketiga, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Ini menjawab pertanyaan siapa tadi? Yang tadi nanya Utsman itu. Nah, inilah pada terjadi pada masa Utsman bin Affan. Ini masa Umar bin Khattab nggak ada, Ustaz? Nggak ada. Karena pada masa Umar bin Khattab aman-aman aja situ. Yang kedua, Umar bin Khattab saat itu memang sibuknya dan usia dan masa kepemimpinan Umar bin Khattab itu tidak lama, ya. Pemimpinan Umar bin Khattab itu tidak lama, hanya kurang lebih sekitar berapa tahun? 4 tahun. Ya, jadi nggak begitu lama. Ya, nah pada masa Khalifah Utsman bin Affan, nah di sini nih kan Umar bin Khattab waktu itu memerintahkan kepada para sahabat, ayo pada jalan-jalan, maksudnya pada apa? Nyebarin agama Islam. Sebarin agama Islam di mana? Di Mesir, di mana? Di Baghdad, di Kufah, di Syam dan lain sebagainya. Semua disebarkan. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata setelah itu orang-orang banyak yang masuk Islam, ini seneng nih, kita boleh bahagia nih. Oh, ternyata Islam mulai banyak yang masuk Islam. Tapi ternyata dari kegembiraan itu ada permasalahan, yaitu apa? Di antara mereka masing-masing membacanya dengan bacaan mereka masing-masing. Paham nggak? Jadi yang dialeknya nggak pernah tidak ada di zaman Rasul, baca sendiri, ya. Nah itu jadi masalah, ya, jadi masalah. Maka apa? Utsman pun diberitahukan oleh para sahabat, kemudian Utsman menyampaikan kepada yang lainnya untuk apa? Kepada para pemimpin daerah untuk apa? Kumpulkan semua mushaf yang ada, kemudian apa? Jadikan satu dan kemudian bakar. Maksudnya bakar apa? Musnahkan. Loh, kok dimusnahkan, Ustaz? Maksudnya apa? Utsman akhirnya apa? Memerintahkan 4 orang sahabat untuk menjadi panitia penulisan Al-Quran dengan Al-Quran yang paten. Yaitu siapa pemimpinnya? Yang pertama adalah Zaid bin Thabit, kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga adalah Sa'ad bin Al-As, yang terakhir adalah Abdurrahman bin Harith. Ulangi, siapa? Zaid bin Thabit, kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian Sa'id bin Al-As, yang terakhir Abdurrahman bin Harith. 4 panitia ini adalah 4 panitia yang mengumpulkan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Jadi Utsman kemudian menuliskan Al-Quran lagi, ditulisin ulang. Kalau kemarin mungkin ada yang beda-beda, ditulisin ulang, dan semuanya wajib mengikuti bagaimana Zaid bin Thabit membaca atau bagaimana Al-Quran itu dituliskan pada masa itu. Ya. Kemudian kata Utsman bin Affan apa? Jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Thabit, maka ya
tulislah dengan dialek Quraisy. Karena Al-Quran diturunkan dengan dialek. Ya, perhatikan. Jadi Al-Quran, kalau misalkan terdapat ada perbedaan cara membaca, maka kata Utsman bin Affan, bacalah atau tulislah dengan dialek siapa? Dialek Quraisy. Ya, dengan dialek Quraisy. Harus ditulis dengan dialek Quraisy. Kenapa dengan dialek Quraisy? Karena Al-Quran turun kepada orang Quraisy. Siapa Al-Quran? Kenapa Al-Quran diturunkan dengan dialek Quraisy? Karena Al-Quran turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul orang Quraisy bukan? Ya kan? Ya betul. Ya. Nah, setelah itu baru ada tuh kumpulkan, ditulis ulang, dicetak jadi 5 cetakan. Ya, dicetak jadi 5 sebenarnya jadi 6 cetakan ya, ada 6 cetakan. Cuman yang satu dipegang sama beliau, sama Utsman bin Affan. Ya, jadi ada 6 cetakan. Cetakan yang pertama adalah cetakan yang diberikan kepada daerah Basrah. Ada di buku semua ya? Ya, ada semua di buku ya. Nah itu, di mana? Basrah, terus mana lagi? Kufah, terus mana lagi? Syam, terus Makkah, terus Madinah untuk umum, yang terakhir adalah Madinah untuk imam. Ini Madinah untuk siapa? Utsman bin Affan. Jadi Utsman juga memegang mushaf yang sama. Nah dari situlah kemudian apa? Jadi mushafnya harus sama. Inilah yang disebut asal muasal mushaf Rasm Utsmani. Yaitu apa? Mushaf yang penulisannya disetujui daripada masa zaman Utsman bin Affan. Ya, contohnya Rasm Utsmani itu maksudnya kayak gimana? Contohnya misalkan contoh di kalimat Malik Yaumiddin, mim, lam sama kafnya nyambung, nggak ada alifnya di atasnya. Adanya alif dia berdiri tegak sendiri, ya bukan disambungin dengan mim. Nah itu disebut dengan apa? Contohnya apa? Contoh Rasm Utsmani. Ya, nanti kalau misalnya itu insya Allah kita sedikit akan mempelajarinya. Jadi nanti usaha kalau misalnya ada kesempatan untuk selesai, dapat sanad, dapat belajar tajwid, sudah alhamdulillah mutkinnya. Setelah itu nanti belajar apa? Belajar ilmu rasm. Apaan sih rasm? Tulisan. Ya, nanti setelah ilmu rasm belajar ilmu dobet. Apa dobet? Ya, ilmu dobet itu ilmu tentang titik-titik dan harokat-harokat yang ada dalam Al-Quran. Penting itu buat khususnya apa? Yang memang kita memang mau memfokuskan diri khususnya di dunia itu ya. Nah, jadi itu saja paling ya pada masa itu. Intinya pada masa Utsman bin Affan hanya ada permasalahan, kemudian dikumpulkan, kemudian dibakar dan dijadikan satu, kemudian dijadikan bacaan Al-Quran yang sama, atau tulisan Al-Quran ini tulisan yang sama. Kenapa dijadikan satu? Karena agar tidak terdapat ada perbedaan. Perbedaan. Dari sini bisa dipahami? Baik. Kalau misalnya ada mau ditanyakan, silakan tanyakan. London itu iya, London itu jadi orang-orang menurut London. Ya, itu ada yang mau nanya tuh. Oke.
Baik. Apa? Ya, adanya hukum dan ayat yang dihapus itu bukan berarti hukumnya ayatnya itu dihilangin, enggak. Tapi ayatnya diganti dengan yang lain. Ya, secara hukumnya udah nggak berlaku dengan hukum yang lainnya. Terus kenapa nggak diturunin sekalian aja? Itulah kondisi yang terjadi. Itu berarti ini ingin menyampaikan kepada kita, salah satu tujuannya adalah bahwa segala sesuatunya memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang Allah poroskan, ya sudah ditakdirkan, sehingga nanti tentunya akan ada di mana hukum ini menghapus hukum ini, hukum ini menghapus hukum itu dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini contoh hukum yang dihapus, ya, atau contoh hukum yang tadinya ada tapi jadi nggak boleh. Contohnya apa? Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, ayatnya masih ada nggak ayatnya? Masih. Jangan sholat dalam keadaan mabok. Berarti itu mafhumnya, pemahamannya adalah berarti apa? Dulu para sahabat boleh mabok nggak? Waktu itu boleh, gitu. Waktu itu boleh, sehingga hukumnya keluar, baru naik muncul hukum. Mabok nggak boleh, ayatnya nggak dihapus, tapi hukumnya dihapus. Yang tadinya misalkan contohnya kalau sholat jangan mabok, yang sekarang mabok nggak boleh, berarti ya udah, gitu. Maksudnya berarti secara umum sholatnya tetap jangan mabok, bukan berarti kemudian berarti mabok boleh nih kalau nggak sholat, gitu kan, secara pemahaman yang sebaliknya. Nah berarti apa, secara hukum ini terjadi kepada kondisi hukum yang ada pada masa itu, ya. Lagi Ustaz, apa tuh dong? Jadi sebagai ya. Ya. Oke. Penjelasan mengenai 7 huruf itu adalah ada beberapa yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 7 huruf itu 7 qiraat. Ibu pernah dengar 7 qiraat nggak? Bu? Nggak pernah. Nah, 7 qiraat itu 7 cara membaca Al-Quran sesuai dengan dialek dari para sahabat yang memang membacakan kepada Rasulullah SAW. Nah, contohnya gini, ini gambarannya gini aja ya, mudahnya. Pada suatu waktu hadis ini hadis sahih, ya. Pada suatu waktu Hisham mengimami sholat subuh, yang dimana makmumnya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Hisham membaca dengan bacaan yang berbeda dengan Umar bin Khattab. Jadi Hisham membacanya pakai bacaan dia ke Rasul, dan itu dibolehin, ya. Dan Umar membaca dengan bacaan dia ke Rasul, dan itu dibolehin, gitu. Paham ya? Nah, kemudian Umar marah sama Hisham. Apa nanti Hisham, mungkin gitu kali. Ya. Sini ente ikut aneh ke hadapan Rasul. Nah, kemudian saking marahnya, bahkan diceritakan di dalam hadisnya itu Umar itu menarik kerah bagian depannya Hisham sampai di hadapan Rasul. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Yaudah, apa yang terjadi? Kemudian kata Umar bin Khattab, ini dia wahai Rasul bisa membaca tidak seperti apa yang saya baca kepadamu. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Coba baca Hisham, baca Hisham. Setelah baca, kata Rasul, boleh. Begini emang Al-Quran diturunin. Terus kemudian Umar bin Khattab bingung. Kemudian Rasul yang memang yang paling manusia paling sempurna tentunya ya, tidak akan pernah berbanding sebalik. Maka Rasul mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, coba antum baca bacaan antum. Ketika Umar membaca, apa kata Umar? Kata Rasul, boleh. Begini juga Al-Quran diturunkan. Maka hadis selanjutnya apa? Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Faqra'u ma tayassara min. Maksudnya apa? Ada perbedaan bacaan Al-Quran. Ada perbedaan dalam bacaan. Misalkan contohnya, ya, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Malik Yawmiddin. Apa bedanya? Yang panjang dan pendek. Ya, ada yang membaca Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim. Apa bedanya? Sad, Zai, Sin. Ya, ada Sad, ada yang membaca dengan seperti Zai, ada yang membaca dengan Sin. Terus itu boleh, Ustaz. Apakah merubah makna atau tidak? Tidak merubah makna, dan itu diperbolehkan oleh Rasul SAW. Itu yang dimaksud dengan sab'atu ahrufin. Ya, gitu. Bisa dipahami? Baik, barakallahu fiik. Lagi? Tadi Ikhwan? Siapa? Ya. Jadi ketika bisa dikirim ke ya. Jadi ketika dikirim ke tempat itu apakah sebenarnya bacaan sahabat semua sama. Ya, bacaan sahabat semua sama. Artinya memang semua paham sama bacaannya. Cuman yang bikin beda siapa? Murid-muridnya. Yang jauh-jauh murid-muridnya ini. Yang ternyata baru masuk Islam, kemudian dia baca sendiri. Baru masuk Islam, baca sendiri. Nah, sehingga apa? Waktu dikirimkan itu, Al-Qurannya dikirimin ke siapa? Ke pemimpin dari daerahnya itu. Nah, pemimpin daerah itulah yang mengutus guru-guru untuk mengajarkan Al-Quran. Misalkan ada pemimpin di daerah Kufah, ya pemimpin misalkan di daerah Mesir, siapa Amr bin As misalkan. Amr bin As lah yang mengajarkan juga memilih orang-orang yang sudah diajarkan oleh Amr bin As dengan bacaan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Nah, Mushaf Utsmani ini bukan berarti qiraatnya sama, tapi dia penulisannya aja sama. Ya, sebagaimana tadi nggak ada titiknya tadi, ya, maka penulisan Maliki dengan Maliki bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek, itu, ya. Sebagaimana Sod Sin itu tidak ada giginya tadi. Nah, ada yang membaca dengan seperti huruf Sod, ya, seperti huruf Sod. Nah, itu adalah apa? Itu memang seperti itu bacaan. Itu, yes. Paham? Ya, jadi apa? Paham nggak? Jadi, pertama karena permasalahannya adalah setelah ada perbedaan ini, kemudian yang satu merasa paling benar dan yang satu merasa
yang satu merasa paling benar, satu merasa paling benar, dua-duanya tempur, ada bunuh-bunuhan. Nah ini yang bikin jadi masalah ketika itu, pada masa itu. Akhirnya apa? Akhirnya semua Quran yang ada di dasar, maksudnya di dasar tuh di orang yang di rakyat diambilin semua dan dikumpulkan untuk tidak dibaca lagi. Nah tadi yang membedakan misalkan contohnya, ini contoh ya, rakyat Aceh sama rakyat Padang beda cara ngomongnya. Ya misal ngucapin ro jadi ra. Padahal di qiraat nggak ada, di qiraat itu nggak boleh baca ra, tapi itu bacanya ra. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Nggak boleh gitu, karena memang tidak ada yang baca seperti itu, gitu ya. Nah itu hal-hal yang kayak gitulah yang disamakan oleh siapa? Utsman bin Affan, gitu. Paham bro? Oke, siap. Ada lagi? Itu bapak tuh bapak Asep. Salam. Maksudnya gimana? Itu Bakria? Udah nggak ada. Ya, mushaf Bakria itu adalah mushaf yang dikumpulkan tadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq saja. Setelah itu, setelah semuanya udah didikan, kalaupun ada itu dia berpisah-pisah, tidak dijadikan satu bundelan. Karena ada satu batu, ada satu itu, masa dijadiin satu gimana? Gitu ya. Ada satu batu, ada satu pelepah, ada satu ini segala macam. Jadi itu yang membedakan antara mushaf Bakriyah dengan mushaf Utsmani. Kalau mushaf Utsmani dia udah berbentuk apa? Kertas berbentuk. Gitu ya. Nanti kalau antum ke Madinah, di luar Masjid Nabawi itu ada namanya Mathaf Masahif, Mathaf Mushaf. Nah, itu antum bisa belajar di sana. Ya. Afwan. Oh iya. Lagi Bapak tadi? Tugas Bapak Asur. Ya sok antum dulu. Ya. Permasalahan siapa? Ya. Pada masa Utsman bin Affan belum. Pada masa Utsman bin Affan belum ada harokat, belum ada detik. Baru ada harokat itu pada masa Ali bin Abi Thalib. Itu juga diawali ketika perdebatan antara Ali bin Abi Thalib dengan, bukan perdebatan sih, ngobrol ya, Ali bin Abi Thalib dengan Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, hal itu disinggung masalah orang yang membaca dengan harokat yang berbeda, ya, dengan harokat yang tidak sesuai dengan bacaannya. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib mengajak kepada Abul Aswad, ayo kasih tanda yuk biar orang bisa ngelihat ini fathah, ini kasroh, ini dhamma, misalkan gitu. Kemudian kata Abul Aswad, nggak usah lah gitu ya, orang juga pada bisa kali bacanya gitu. Kemudian akhirnya ketika Abul Aswad pulang ke rumah, dia melihat anaknya menanyakan kepada Abul Aswad, ya abati, ma ajmalu hadha sama, ma ajmalu sama, gitu ya. Ya, kemudian kata Abul Aswad, nujumuha. Apa maksudnya ya? Jadi ketika itu anaknya mengatakan kepada Abul Aswad mengatakan kepada bapaknya, ini anaknya mah sebenarnya pengen ngomong gini, langitnya indah ya gitu ya, cuman berubah harokat jadi yang bikin langit ini indah apa ya gitu, paham gak? Ya, nah ini harus pakai ada pelajaran nahwunya sebenarnya ya, itu gitu dah pokoknya ya. Nah
sehingga merubah arti, merubah makna. Nah, disitulah baru Abul Aswad Ad-Du'ali kemudian bersepakat dengan Ali bin Abi Thalib untuk membuat nanti sebelum ada harokat itu sebelum satu garis itu ada namanya nanti titik i'rab. Ya, titik i'rab. Jadi titik i'rab baru titik yang membedakan mana huruf sa, ba, ta dan lain sebagainya. Jadi pada masa Mushaf Utsmani belum ada harokat. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tentang penurunan Al-Quran yang masih pertama untuk Baitul Izzah itu tepatnya tanggalnya itu tapi ada waktu terus yang diturunkan kepada baginda dari Baitul Izzah kepada baginda itu tanggal berapa dan biasanya nomor satu saya terus yang kedua ini pengalaman pribadi kadang ada makmum yang sedikit komplain ada imam yang sering merubah olahraga sama para umum dan biasanya ada terbilang seperti Jakarta dan sebagainya. Terus ada sebagian guru yang menjawabnya itu dari sunnah. Jadi saya khususnya perlu penjelasan dan dasarnya agar supaya lebih kuat kepada saya ucapkan sebelumnya terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, ada jawab yang pertama dulu. Yang pertama tadi katakan tanggal berapa? Ya, tanggal berapa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah? Ya, menurut jumhur ulama bahwasanya turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu letaknya ada pada bulan suci Ramadan, dan ada yang berpendapat tanggal 17. Pendapat ini ijtihad, ya, jadi bukan kemudian secara dalil, ya, ijtihad. Kemudian ada yang berpendapat tanggal 21, 25 dan 27 bulan Ramadan. Ya. Terus kenapa nggak ada yang pasti aja, Ustaz? Masalahnya kalau pasti nanti males ibadahnya. Ya enggak? Makanya nggak pernah diketahui kan Lailatul Qadar untuk apa? Menurut ulama nih, nanti kalau misalkan malam 21 nih, dalilnya kuat, malam 21 adalah malam Lailatul Qadar. Itu ijtihad juga itu, ya. Ntar malam 23 juga sama gitu. Itu baru malam 21 Ramadan menurut Indonesia. Ya. Menurut Indonesia dan Muhammadiyah. Belum menurut Indonesia dan menurut NU, beda lagi harinya. Ya, kali aja pas lagi perbedaan. Itu baru menurut Indonesia. Malam 21 Ramadan menurut Indonesia, di Amerika masih tanggal berapa? Masih tanggal 20, Pak. Kasihan musuh di Indonesia Lailatul Qadar di Amerika nggak dapat Lailatul Qadar. Berarti apa makanya di sini? Ya, sifatnya berarti memang diketahui bahwasanya intinya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dah. Bas. Tapi intinya apa? Bulat ini apa gambarannya? Turunnya di bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, masalah langgam. Langgam ya, Pak. Tadi gimana masalah langgam? Baik. Langgam, teman-teman fillah azanallahu wa iyyakum. Langgam itu fungsinya untuk apa? Nada. Betul? Cara baca. Ya. Dan itu memang sifatnya apa? Secara hukum dari namanya saja tidak berasal dari bahasa Arab. Ya. Ros, Nahawan, apa lagi? Jiharkah, Bayati,
Antum cari artinya di bahasa Arab ada nggak? Nggak ada. Karena memang dasarnya ini adalah seni bacaan. Diulangi, adalah seni bacaan. Berarti hukumnya apa Ustadz? Hukumnya boleh. Tapi yang wajib hukumnya adalah apa? Baca Quran pakai tajwid. Baca Quran pakai apa? Tajwid. Nanti kita akan fokuskan ada 3 hal yang menjadi poin penting. Pertama, baik bacaan. Kedua, benar bacaan. Yang ketiga, indah bacaan. Poin ketiga ini poin terakhir. Sebab apa? Tergantung pita suara masing-masing. Bapak, misalnya kita nggak bisa paksain. Ayat yang pertama naik, misalkan. Ayat yang kedua turun. Ya, itu yang misalkan suaranya iya gitu ya. Ya. Orang jangan kan kayak gitu, misalkan contohnya, saya contohin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di situnya aja ada yang keserimpet. Ya nggak? Karena memang tergantung jam terbang. Ya, tergantung bagaimana cara dia memang mempengaruhi suaranya. Tapi yang paling penting apa? Mat aritis sukunnya 4 harokat betul, mat tobi'inya 2 harokat betul, gitu. Ya, itu adalah yang wajib. Dan jangan sampai, ingat, jangan sampai nada-nada itu mempengaruhi bacaan. Saya ulangi lagi, jangan sampai fokusnya kepada jiharkahnya, tapi tajwidnya jadi salah. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Makanya begitupun pertanyaan ini sama seperti kemarin ada yang menanyakan kepada saya. Syekh bagaimana? Ustadz bagaimana? Kalau misalkan, punten ya, saya bukan berarti ini kan. Ada metode yang memerintahkan bahwasanya kalau ngucapin huruf-huruf sod, do, to harus monyong. Ada nggak itu? Ada tuh. Metode depannya T. Ya. Nah, bukan berarti kemudian tapi nanti ketika bertemu dengan Matan Jazari, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya apa? Mengucapkan huruf-huruf yang bunyinya isti'la dengan dimonyongkan. Kenapa? Karena isti'la fungsinya adalah menaikkan lidah, bukan memonyongkan kedua bibir. Berarti mana yang harus kita ikutin? Yang harus diikutkan adalah tajwidnya, bukan metodenya. Jadi jangan sampai metode yang jangan sampai tajwid yang mengikuti metode. Yang benar adalah apa? Metode yang mengikuti tajwid. Paham? Ya gitu. Sama seperti halnya misalkan tadi, jangan sampai nada yang mengikuti tajwid. Melainkan apa? Jangan sampai tajwid yang mengikuti nada, melainkan nada lah yang mengikuti tajwid. Jangan gara-gara misalkan tadi ya terlalu panjang gitu ya. Jadi misalkan mat aritis sukunnya 12 harokat. Ya. Atau kadang-kadang misalkan mat aritis sukunnya jadi mat arid liruku. Ya, Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Foto. Walaupun benar, walaupun indah. Indah belum tentu benar. Makanya jangan ketipu sama YouTube. Ya. Oh, apalagi gantung kan di touch up gitu ya. Ya, gitu ya. Itu ya, Pak. Jadi kalau misalnya ditanyakan berarti mana kira-kira itu hukumnya boleh. Bahkan di sunnah sekalipun, sunnah itu hukumnya apa? Sunnahnya Nabi SAW memerintahkan untuk baca Quran dengan indah. Indahnya menurut siapa? Mohon maaf lahir batin nih ya. Indah menurut saya belum tentu indah menurut Bapak. Kalau kata saya misalkan suara saya enak-enak aja, tapi menurut Bapak biasa aja. Ya, suara Bapak menurut Bapak gak enak, menurut saya gak enak juga. Ya, sama aja. Gitu ya. Baik, sudah pahami sampai sini. Baik, itu saja mungkin kita nanti lanjut pada salatul asar. Sah? Baik, kita tutup dulu dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.